Sebetulnya kalau engkau renungkan kembali, masalah itu datangnya dari mana sih? Engkau merasa, Tuhan, masalahku finansial, masalahku keuangan. Baik, tapi masalahnya kenapa engkau bisa punya masalah finansial? Karena pada dasarnya apa yang sudah engkau terima, sudah Tuhan berikan dan belum engkau kelola dengan maksimal. Tapi kan Tuhan, berkat itu untuk dinikmati, masa untuk ditabung terus sih? Benar, tapi untuk segala sesuatu itu ada takarannya. Jadi kalau engkau tahu berkat itu salah satunya harus dinikmati, lalu mengapa seolah-olah engkau punya stigma sendiri bahwa uangku kurang Tuhan? Kalau engkau membaca Alkitab, Alkitab tidaklah terlalu fanatik, tetapi realistis. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukup. Nah, sekarang siapa di antara kamu yang tidak berpakaian dan tidak makan? 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lebih lagi Alkitab berkata, kesusahan satu hari jangan kau bawa sampai besok. Cukup satu hari saja. Cuman kadang-kadang kan ada orang mikir, oh besok tagihan udah ada nih, jadi gimana nih, gak dipikirin Tuhan, gimana gak pusing. Benar kalau alasanmu Tuhan, tapi kan besok deadline. Tagihan jatuh tempo besok. Dan sampai saat ini saldo belum bertambah. Kalau begitu pertanyaannya, memangnya kamu tahu besok apa yang akan terjadi? Kalau berbicara soal keuangan, kamu tahu tidak? Apakah kamu tahu besok kurs naik atau turun? Naiknya berapa, turunnya berapa? Tahu tidak? Tidak usah terlalu jauh. Besok kamu masih bangun atau tidak? Kamu tahu tidak? Karena itu tidak usahlah pikiranmu memikirkan sesuatu yang melebihi kapasitasmu. Kalau engkau tahu sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada lagi pintu terbuka, ya sudah, berserah pada Tuhan. Karena toh sudah engkau coba pintu tetap tidak terbuka, bukan? Untuk apa menyusahkan diri lagi dengan stres yang tidak perlu? Lalu kalau engkau berkata, Tuhan, masalahku dengan orang tuaku, dengan sesamaku, dengan saudariku, dengan saudaraku, dengan relasiku, ya Tuhan. Kalau itu yang jadi masalahmu, maka saat ini aku akan memberikan jawaban padamu. Sama seperti anak manusia turun, bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Maka engkau pun harus melayani saudara-saudarimu. Maksudnya apa Tuhan? Kalau engkau tahu ada satu keretakan dalam hubungan atau dalam relasi, kasih menutupi segala perkara, betul? Maka kasihilah saudara-saudarimu atau anggota keluargamu yang bahkan dalam hatimu kau berkata, Tuhan, orang itu menyebalkan. Karena kalau engkau hanya berbuat baik, hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apa upahmu? Orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian, bahkan lebih baik. Jadi kembali lagi, sebetulnya masalah itu datangnya dari mana? Semua masalah itu datangnya dari mana sih? Masalah itu sumbernya selalu stigma, ego, dan perasaan. Orang-orang berkata bahwa tahun ini resesi akan sulit. Maka engkau akan langsung membuat stigma. Wah, susah nih berarti bisnis yang saya lakukan ke depan nih. Nah, itu berarti engkau membuat nubuatan dirimu sendiri. Dan apa yang kita takutkan, itu yang akan menghampiri. Jadi perhatikan perkataan kita, baik di pikiran maupun di mulut kita. Karena firman Tuhan bilang apa? Terjadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Boleh orang berkata tahun resesi, tahun bencana, tahun ini akan gelap. Mereka berkata demikian. Tetapi apakah engkau membaca firman? Tahun ini gelap, tapi Yesus adalah terang. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, mau di luar gelap sekalipun, kalau engkau mempunyai Yesus, engkau tidak akan takut. Terkadang bukan Tuhan tidak menjawab masalah kita. Bukan Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi terkadang ego dan perasaan kita yang bermain. Jawaban sudah ada, tetapi kita tidak mau menerima. Contoh sederhananya yang mungkin relevan dengan kehidupan engkau sehari-hari. Seperti yang engkau bisa lihat bahwa hari-hari ini engkau harus banyak memanage dan mengelola segala sesuatu dengan baik. Bukan hanya uang, tetapi juga waktu dan kehidupanmu. Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Biar Tuhan mengajar kita juga menghitung hari-hari dan kegiatan-kegiatan kita. Itu baik dan benar, bukan? Tetapi kalau satu waktu, saat kamu sedang berdoa, tiba-tiba turunlah firman Tuhan. Anakku, aku ingin kau memberikan hartamu, uangmu kepada saudaramu yang ini, saudaramu yang itu. Tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu maksudnya apa. Tapi Tuhan tiba-tiba timbul satu kerinduan dalam hati engkau. Seperti janda di Sarfat waktu didatangi Elia. Janda itu dengan realistis berkata, Tuhan, kami tidak punya makanan apapun. Ini saja untuk aku dan anakku sudah tidak cukup. Setelah kami memakan ini, kami mati. Tetapi apa yang janda itu lakukan? Okelah, hamba Tuhan ini meminta, aku berikan apa yang aku bisa. Kalau engkau di posisi janda itu, sanggupkah engkau melakukan hal tersebut? Pasti langsung hitungan. Habis hitungan, pasti jawabannya, waduh, sorry, maaf nih, masih gak cukup. Belum cuan nih, belum balik modal nih. Contoh yang lebih sensitif, saldo engkau sudah nol nih. Di dompet tinggal 50.000 lah kita bilang. Sampai akhir bulan, belum termasuk beli bensin, beli makan, dan segala macam. Tiba-tiba waktu ibadah selesai, hatimu berkata, beri persembahan.
Sanggupkah engkau melakukan itu? Abraham waktu itu baru saja memiliki satu anak. Baru hidup bersama sekian tahun, sudah diminta lagi oleh Tuhan. Padahal jelas-jelas Tuhan yang kasih, kok tiba-tiba Tuhan minta lagi? Kenapa seperti itu? Itulah yang dimaksud. Responmu seperti apa saat menghadapi suatu kondisi? Abraham dapat lakukan itu, dapat melalui itu, dan bukan hanya melalui itu, tetapi lulus proses itu karena dia tahu siapa Tuhannya. Apakah engkau kenal siapa Tuhanmu? Siapa Yesusmu? Kalau engkau sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhanmu, siapa Yesusmu, maka engkau akan sanggup melakukan hal-hal yang tadi, skenario-skenario yang tadi dinyatakan kepadamu. Kenapa? Karena engkau tahu Tuhanmu kaya, Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu berkuasa. Berapapun yang kita miliki, bahkan tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Tuhan, ini seluruh harta yang saya miliki, apa yang ada pada saya sekarang saya berikan kepada Tuhan. Memberi di saat berkelimpahan, itu gampang. Tetapi menolong orang, memberi di saat engkau sendiri sedang berkekurangan, itu punya nilai tambah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Permasalahannya saat pertolongan jawaban itu diberikan, bisa terima tidak? Tuhan, saya disakiti saudara saya. Dia mengkhianati saya. Dia membawa kabur uang saya. Dia membawa kabur orang-orang yang saya kasihi Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Yesaya 59 ayat 1 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 2 Samuel 22 ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Dari baitnya. Apakah kita sudah membangun bait Allah dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, kalau engkau disakiti orang, apa yang harus engkau lakukan? Simpan dendam? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Berdoa bagi mereka, memberkati mereka. Tetapi engkau tidak sanggup bukan melakukan hal itu langsung. Itulah mengapa Roh Kudus ada di sini untuk mengingatkan kamu, menyegarkan kamu. Karena firman pun sudah berkata, dunia akan berlalu. Permasalahan yang kita hadapi akan ikut dunia. Itu pun akan ikut berlalu. Dan kamu bersama dengan Yesus Kristus supaya dapat tetap teguh berdiri. Jadi kalau engkau meminta pertolongan, kau harus tahu hal-hal yang harus engkau lakukan. Ada yang menjadi bagianmu. Tetapi yang jadi bagianmu adalah hal yang disuruh oleh Yesus Kristus, bukan yang disuruh oleh pemikiranmu. Kalau Tuhan berkata, ampuni mereka, berdoa bagi mereka, berkati mereka, lakukan, tunggu saja, maka lakukanlah. Tidak usah terlalu berspekulasi, tidak usah bergumul di dalam hati, bukan bergumul dengan diri sendiri, tetapi bergumullah dengan Tuhan. Aduh Tuhan, kan yang ngutang dia. Tuhan, kalau saya tidak samperin rumahnya, mana mungkin dia bayar. Tuhan, kalau saya tidak konfrontasi nih, tidak saya sampaikan nih, mana mungkin dia sadar Tuhan. Maka apa yang terjadi kalau engkau ikuti dagingmu? Komplikasi terjadi. Timbul masalah baru. Yang lama belum selesai, yang baru sudah datang. Ingat, dirimu adalah debu, manusia biasa. Sekuat apapun engkau, sehebat apapun engkau, sekaya apapun engkau tidak bisa berkata kepada matahari, hai matahari, besok engkau terbit, terlambat ya. Jam 12 baru terbit, biar gak panas. Tetapi tidak bisa. Tetap ada yang jadi bagianmu, kapasitasmu ya bagianmu. Itu saja. Hal-hal yang tidak bisa engkau lakukan, apapun yang tidak bisa engkau rubah, jangan engkau coba rubah. Engkau berkata, Tuhan, kondisi saya sekarang tidak baik. Sekarang apakah engkau bisa ubah kondisi sekelilingmu? Semua orang di sekitarmu. Yang bisa engkau ubah adalah hatimu sendiri. Dan itu saja yang jadi bagianmu. Kalau hatimu saja engkau tidak bisa ubah, jangan pernah coba ubah hati orang. Kalau keadaanmu sendiri saja belum bisa engkau ubah, atmosfer dirimu sendiri saja tidak bisa engkau ubah, jangan coba-coba ubah atmosfer atau keadaan orang. Jadi jangan salah ambil bagian. Bagian merubah orang, bagian merubah keadaan, itu bagian Tuhan. Bagian menjaga hati dengan segala kewaspadaan, bagian siapa? Ya, bagian kita sendiri. Jangan sok kuat, coba-coba ambil bagian Tuhan. Jadi mengertilah, siapapun itu, manusia tetaplah manusia biasa. Andalkan Tuhan dalam setiap hal, dalam setiap keadaan kita. Jangan mengandalkan manusia, atau kita akan kecewa. Manusia bisa bantu benar, tetapi ada batasnya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas. Ada hal yang bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidaklah demikian. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kembali lagi, sumber pertolongan kita, itu siapa? Dan mengertilah bahwa hari-hari ke depan akan begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Barang siapa engkau yang sudah menerima, mendengarkan firman ini, kepadamu diberikan kekuatan untuk dapat menolong orang-orang tersebut, untuk pembagian rema yang disampaikan pada hari ini. Biarlah, dan pada saat ini, meskipun keadaan kita belum sepenuhnya ditolong, tidak apa-apa. Karena Tuhan saja mengasihi kita saat kita masih berdosa. Kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan saja. Kalau engkau menunggu-nunggu, engkau menanti-menantikan, tanda-tanda engkau menunggu. Aduh Tuhan bilang, aduh harus memberkati ya. Tunggu saya diberkati dulu deh, baru memberkati.
Jangan dikhawatirkan karena Tuhan yang menyediakan. Kalau Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang menyediakan. Jadi dalam segala perkara, dalam setiap permasalahan selalu ada jawaban yang sederhana. Yang tidak sederhana itu daging. Kalau engkau melihat sesuatu terjadi, sudah cukup. Jangan gunakan daging. Minta tuntunan Roh Kudus. Karena roh penurut dan daging lemah. Mazmur 3:9. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Bila engkau melihat judul perikop dari ayat ini adalah doa di waktu pagi. Atau disebut dengan nyanyian pagi saat menghadapi musuh. Jadi kalau mau berdoa mulai dari kapan? Mungkin kau berkata, Tuhan, masa pagi-pagi sudah minta pertolongan sih? Karena kalau engkau tidak mulai dengan doa, maka engkau akan jalani dan akhiri hari itu dengan daging. Itu pasti. Ada yang berdoa pagi-pagi dengan tekun saja, tetap di tengah jalan ada kemungkinan bisa terjatuh. Jadi apalagi kalau engkau tidak cari Tuhan, tidak cari pertolongan suatu pagi. Kamu bukan Superman, kamu bukan Hercules yang bisa bertahan hidup seorang diri tanpa Tuhan. Dan bila engkau melihat ayat ke-9 tadi bagian B, ini adalah bagian yang paling disenangi semua orang. Ini menggambarkan apa? Pertolongan dari Tuhan mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kutuk. Kembali lagi, pertolongan Tuhan membawa berkat, bukan membawa kutuk. Jadi kalau satu masalah terselesaikan, lalu tiba-tiba muncul ada kutuk, berarti itu pertolongan dari siapa? Kalau dua orang berseteru, sama-sama ngotot, sama-sama keras. Padahal firman Tuhan berkata, tidak boleh bertengkar. Rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Saling membantu, saling bertolong-tolongan. Itulah kata firman. Kalau kedua orang itu sama-sama tetap bersikeras dengan pendiriannya dan tidak ada yang merendahkan diri, maka tinggal tunggu waktu saja akan terjadi perpecahan. Masalahnya selesai atau tidak? Isunya selesai, masalahnya selesai. Tetapi timbul masalah baru, timbul kutuk perpecahan. Jadi pertolongan Tuhan mendatangkan berkat dan bukan kutuk. Tapi kalau engkau mengandalkan sesamamu manusia, mengandalkan dirimu sendiri, apa yang Tuhan katakan? Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan sesamanya. Sudah jelas mana yang hitam, mana yang putih. Sudah mengerti apa yang harus engkau lakukan saat Tuhan memberikan jawaban. Respon seperti apa yang harus engkau beri. Karena memang benar jawaban dari Tuhan belum tentu masuk akal sehatmu. Tapi karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita, Yesus yang mengetahui jalan hidup kita, maka ada alasan mengapa Yesus menjawab pergumulan kita melalui jawaban seperti ini. Rendahkanlah diri kita bersama-sama. Hanya orang yang rendah hati mau mengakui Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidupnya yang akan menerima pertolongan di tahun-tahun ini. Tapi kalau engkau mau berjuang dengan kekuatanmu sendiri, maka silakan coba. Ingat, andalkan Tuhan dalam setiap perkaramu, maka jawaban doa akan diberikan kepadamu satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Dan ingatlah, setelah engkau menerima jawaban doamu, atau seandainya jawaban doamu itu belum termanifestasi dalam kehidupanmu, kalau Tuhan meminta engkau melakukan sesuatu, atau untuk menolong orang lain, jangan ragu, taat dan percaya, taat dan setia. Damai sejahtera dan sukacita daripada Yesus Kristus bagi kita semua. Haleluya, amin.